Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Ambo. Hari ini Ambo akan memberikan informasi menarik untuk teman-teman yang bakal mengikuti seleksi perguruan tinggi negeri tahun 2023. Jadi kalian wajib tonton video Ambo dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting ini. Bantu channel Ambo dengan like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda lonceng kalian untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari Ambo. Dalam video Ambo ini ada beberapa poin penting yang harus teman-teman tahu ya. 1. Lembaga penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru berubah. Nah, seperti teman-teman yang lihat, ini adalah tampilan terbaru dari LTMPT atau yang kita sebut sekarang dengan SMPMB. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri tahun 2023. Di mana yang sebelumnya tampilan LTMPT seperti ini. Kok bisa berubah ya? Jadi teman-teman, berdasarkan pengumuman Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau yang kita sebut LTMPT tentang pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri, per tanggal 1 September 2022, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) tidak lagi melaksanakan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Sehubungan dengan itu, maka dialihkan pengolahannya di bawah koordinasi Balai Pengolahan Pengujian Pendidikan (BP3). Nah, teman-teman, jadi inilah sebab kenapa LTMPT tidak lagi melaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru. Jadi sudah tahu ya teman-teman, kenapa LTMPT tidak lagi melaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru. Dan LTMPT sekarang sudah beralih nama menjadi SMPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Selanjutnya teman-teman, dengan perubahan LTMPT menjadi SMPMB, maka untuk SMPTN, SBMPTN berubah nama juga. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri, pada pasal 4, SMPTN berubah menjadi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah ini nih teman-teman logonya. Selanjutnya teman-teman, untuk SBMPTN berubah menjadi namanya Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah ini logonya. Nah untuk Mandiri sendiri tidak ada perubahan nama. Dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi yang sebelumnya hanya ada program sarjana dan sarjana terapan, di tahun 2023 ditambah menjadi program diploma 3. Jadi teman-teman, dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2023 terdapat 3 program, diploma 3, sarjana terapan, dan sarjana. Baik teman-teman, untuk poin selanjutnya, jalur dan kuota. Kalau kita lihat, tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Nah, untuk SMBP, seleksinya berdasarkan nilai akademik saja, atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN, dan biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi teman-teman, SMBP seleksinya gratis, tidak dipungut biaya. Nah, teman-teman, untuk SMBT atau yang dulu kita sebut dengan SBMPTN, berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain ditetapkan bersama PTN. Pelaksanaan tes menggunakan komputer. Biaya ditanggung oleh peserta dan disubsidi pemerintah. Berdasarkan dari informasi, besaran biaya yang ditanggung oleh peserta sebesar 200.000. Nah, untuk Mandiri sendiri, aturannya sama seperti tahun sebelumnya, dapat menggunakan nilai UTBK atau bisa juga dengan mengikuti ujian kembali. Teman-teman, ini adalah alur pendaftaran registrasi akun SMPMB. Nah, pendaftaran ini sendiri dilakukan pertama yaitu melakukan pengisian PDSS oleh pihak sekolah. Selanjutnya, melakukan registrasi akun SMPMB untuk PDSS dan SMBP. Nah, teman-teman, dicatat ya tanggalnya.
Dan yang bisa mengikuti SMBP hanya lulusan tahun 2023. Jadi, gimana yang sudah lulus di tahun 2022? Teman-teman bisa mengikuti SMBP atau bisa mengikuti seleksi mandiri. Teman-teman, pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS hanya dilakukan oleh sekolah. Jadi teman-teman hanya menunggu informasi saja dan melakukan registrasi pembuatan akun. Teman-teman, pada jalur SMBP ada 3 syarat. 1. Persyaratan sekolah, 2. Persyaratan peserta, dan pilihan program studi. Nah, kita lihat dulu di persyaratan sekolah. Pertama di sini SMA, MA, SMK mempunyai NPSN. Pasti ya, sekolah teman-teman sudah memiliki NPSN ya. Selanjutnya ketentuan akreditasi. Kalau kita lihat di sini ketentuan akreditasinya tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Seperti yang kita lihat, akreditasi A 40%, akreditasi B 25%, akreditasi C dan lainnya 5%. Jadi, misal contoh, sekolah teman-teman memiliki akreditasi A, sehingga 40% dari seluruh peserta kelas 12 bisa mengikuti SMBP. Selanjutnya mengisi pangkalan data sekolah dan siswa, PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi teman-teman, contoh misalnya akreditasi A 40%. Jadi teman-teman, misal sekolah teman-teman akreditasinya A. Jadi seluruh siswa terbaik yang eligible adalah 40% yang bisa melakukan pendaftaran SMBP. Selanjutnya persyaratan peserta. 1. Memiliki prestasi akademik. 2. Memiliki NIS dan terdaftar di PDSS. Teman-teman, sebaiknya teman-teman melakukan pengecekan NSN pada laman Kemendikbud. Untuk melakukan pengecekan NSN, nanti saya akan membuatkan video khususnya. Apakah teman-teman aktif atau tidak NSN-nya di Kemendikbud. Jika teman-teman belum memiliki NSN, segera hubungi pihak sekolah pada bagian operator. Jika di SMA, SMK, yaitu operator Dapodik. Jika madrasah, silakan hubungi operator emisnya. Selanjutnya, memiliki nilai raport semester 1 sampai 5 yang telah diisi di PDSS. Ingat ya teman-teman, pengisian PDSS ini dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi teman-teman tidak melakukan pengisian nilai, namun nanti teman-teman hanya mengecek nilai saja. Biasanya pihak sekolah akan melakukan pencetakan nilai yang sudah diinputkan di PDSS sebelum melakukan finalisasi. Selanjutnya, peserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Biasanya portofolio ini adalah bidang keahlian kalian. Misal contoh, teman-teman mengambil program studinya olahraga. Jadi biasanya di dalam portofolio ini ada video keahlian teman-teman. Misalnya menjadi kiper. Selanjutnya teman-teman, pilihan program studi. Pertama, setiap siswa dari jurusan IPA, IPS, atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN. Nah, jadi teman-teman, di tahun 2023 ini, kalau kita lihat dari persyaratannya ini, pemilihan program studi, kalau saya simpulkan, boleh melakukan lintas minat. Karena memang di sini tidak ada disebutkan khusus untuk jurusan IPA ke program studinya IPA, IPS ke program studinya IPS. Tidak ada di sini disebutkan. Selanjutnya, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Teman-teman, ini hanya tips saja. Teman-teman, jika memilih 2 program studi di 2 PTN, sebaiknya PTN yang pertama adalah di provinsi yang sama dengan sekolah teman-teman. Teman-teman, pada tahapan pendaftaran SMBP tahun 2023, di sini pertama ada pengumuman kuota. Nah, untuk pengumuman kuota pada tanggal 28 Desember 2022 akan diinformasikan melalui portal SMPMB BP3 Kemendikbud.go.id. Teman-teman, setelah pengumuman kuota, selanjutnya sekolah wajib melakukan registrasi akun SMPMB. Jadi kalau misalnya tidak melakukan registrasi akun, maka
sekolah tersebut tidak bisa mendaftarkan siswanya. Selanjutnya, melakukan registrasi akun SMPMB bagi siswa. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Selanjutnya, lihat data SMPMB menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNBP berdasarkan akreditasi sekolah. Selanjutnya, sekolah menentukan calon peserta berdasarkan data SMPMB dan jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik, Pusdatin, Kemendikbud atau Emis Pendis Kemenang. Selanjutnya, pengisian PDSS. Setelah melakukan pengisian PDSS, siswa yang masuk datanya dalam PDSS melakukan pendaftaran di laman portal SMPMB BP3 Kemendikbud.go.id. Setelah selesai melakukan pendaftaran, siswa melakukan pemilihan PTN dan program studi. Selanjutnya, melakukan pengunggahan portofolio bagi siswa program studi bidang seni dan olahraga. Selanjutnya, dilakukan seleksi oleh PTN masing-masing. Setelah selesai, selanjutnya dikeluarkan pengumuman apakah teman-teman lulus ataukah belum beruntung. Setelah diketahui hasil pengumumannya lulus, maka melakukan pendaftaran ulang. Teman-teman perlu diingat ya, jika teman-teman sudah lulus di SMBP, teman-teman tidak akan bisa mendaftar SMBT atau SBMPTN, dan peraturan ini sama seperti tahun sebelumnya. Selanjutnya teman-teman, poin berikutnya, ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah teman-teman, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran semester 1 sampai 5. Nah teman-teman, pemeringkatan ini sebelumnya dilakukan oleh pihak sekolah berdasarkan dari 6 mata pelajaran sesuai dengan jurusannya masing-masing. Namun di tahun ini pemeringkatan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran semester 1 sampai 5. Selanjutnya, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan pemeringkatan siswa bila ada nilai yang sama. Jadi nilai ini, prestasi akademik ini, pihak sekolah dapat melakukan kesepakatan bersama untuk sertifikat apa saja yang dimiliki siswa. Misal contoh, siswa tersebut memiliki sertifikat kota, maka poinnya berapa untuk ditambahkan ke dalam nilai tersebut. Selanjutnya, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi. Nah, untuk kuota akreditasi ini sendiri dapat dilihat di portal SMPMB BP3 Kemendikbud.go.id. Selanjutnya teman-teman, persyaratan peserta UTBK 2023 memiliki akun SMPMB, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 tahun 2023 atau peserta didik paket C tahun 2023 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Selanjutnya, lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2021 dan 2022 atau lulusan paket C tahun 2021 dan 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Persyaratan peserta, setiap peserta dari jurusan IPA, IPS, dan bahasa diizinkan memilih prodi di PTN, merdeka bertanggung jawab. Selanjutnya, hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2023. Jadi ingat ya teman-teman, hasil UTBK 2023 tidak berlaku untuk tahun 2024. Selanjutnya, membayar biaya UTBK. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, untuk biaya pendaftaran UTBK sebesar 200.000. Jika dulu ada campuran yang berbeda harga, di sini sama. Materi UTBK 2023. Pertama, tes potensi skolastik (TPS). TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan tulisan. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Selanjutnya, materi TBK, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks dan menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Penalaran matematika mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika
untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Selanjutnya, tahapan pendaftaran UTBK SMBT 2023. Registrasi akun SMPMB wajib bagi semua calon pendaftar UTBK SMBT menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir di laman portal SMPMB BP3 Kemendikbud.go.id. Selanjutnya, login menggunakan akun SMPMB, memilih menu verifikasi dan validasi data, mengisi dan melengkapi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata serta unduh dan unggah pernyataan tunanetra atau low vision. Selanjutnya, memilih menu pendaftaran UTBK SMBT, memilih program studi menggunakan portofolio, memilih pusat UTBK PTN, dan memperoleh slip pembayaran UTBK, lembaga dan mekanisme membayar. Di sini informasinya akan diumumkan segera. Melakukan login kembali. Login ke laman portal SMPMB BP3 Kemendikbud.go.id. Memilih menu pendaftaran UTBK SMBT untuk unduh kartu peserta UTBK. Selanjutnya, mengikuti UTBK sesuai informasi kartu peserta UTBK SMBT 2023. Jika kita lihat tahapan pendaftaran UTBK SMBT 2023, ini sama seperti tahun sebelumnya. Di sini dijelaskan, siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan 2021-2022 wajib membawa ijazah. Calon peserta yang dapat mengikuti UTBK SMBT ialah bukan peserta yang lulus dari SMBP 2023, SMPTN 2021, SMPTN 2022. Selanjutnya di sini, siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2023 membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan ditanda tangani oleh kepala sekolah dan dibumbuhi cap stempel yang sah. Selanjutnya, bagi peserta tunanetra atau low vision harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Selanjutnya, persyaratan peserta SMBT 2023. Siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2021 dan 2023 harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2023 membawa surat keterangan yang sesuai, memiliki nilai UTBK 2023, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Untuk pilihan program studi, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Merdeka bertanggung jawab. Untuk jadwal UTBK SMBT tahun 2023 dapat kita lihat bersama di sini. Untuk pembuatan akun SMPMB yaitu 16 Februari sampai 3 Maret 2023. UTBK dan SMBT pendaftarannya ialah tanggal 23 Maret sampai 4 Maret 2023. Untuk pelaksanaan gelombang pertama tanggal 8 sampai 14 Mei 2023. Pelaksanaan gelombang kedua tanggal 22 sampai 28 Mei 2023. Untuk pengumuman hasil tanggal 20 Juni 2023. Di sini juga ada masa unduh sertifikat UTBK pada tanggal 26 Juni sampai 31 Juni 2023. Selanjutnya, peserta pelamar beasiswa KIP kuliah. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Nah, untuk KIP Kuliah ini sendiri, nanti saya akan membuatkan video khusus tutorial cara mendaftar KIP Kuliah. Nah, bagi teman-teman yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, jangan putus asa karena pemerintah sudah menyiapkan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang dimana dapat membantu teman-teman berkuliah selama 4 tahun. Nah, teman-teman, itulah poin-poin penting pada seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2023. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.